Jelaskan apa yang dimaksud dengan elemen dasar dalam pemrograman. Berikan contoh dan penjelasan mengenai beberapa elemen dasar yang umum digunakan dalam hampir semua bahasa pemrograman. Nah, elemen dasar sendiri itu merujuk pada komponen. Komponen dasar atau fundamental yang digunakan dalam hampir semua bahasa pemrograman. Nah, elemen-elemen ini membentuk dasar pemrograman dan harus dipahami untuk mengembangkan program yang efektif. Nah, ada beberapa contoh dari elemen dasar. Yang pertama itu variabel. Nah, variabel adalah suatu tempat untuk menyimpan data yang dapat berubah nilainya selama program dieksekusi. Jadi, variabel ini memiliki tipe data yang dapat menentukan jenis nilai yang dapat disimpan di dalam seperti bilangan bulat, pecahan, atau teks, dan seterusnya. Kemudian, ini contohnya variabel ya, ini dalam bahasa PHP, ini nama variabelnya, ini isi dari variabelnya. Jadi ini string, kemudian ada variabel umur dengan diinisialisasi diisi data dengan integer 25. Kemudian apalagi elemen dasar selanjutnya yaitu tipe data. Nah, tipe data ini menggambarkan jenis nilai yang dapat disimpan dan dioperasikan dalam program. Nah, tadi variabel itu tempat menyimpan data dan si variabel itu memiliki tipe data. Tipe data setiap variabel itu berbeda-beda. Kebetulan ini di contohnya menggunakan PHP ya. Nah, jadi tidak terlihat inisialisasi data tipe datanya. Nah, jadi bisa berupa integer, bisa berupa float, teks, boolean, nilai benar atau salah. Ini contohnya. Ya, jadi angka 10 itu tipe datanya integer yang ada koma, ya tipe data float berbentuk string, tanda kutip di dalam tanda kutip itu tipe data string ya. Ini true, false menggunakan boolean. Kemudian apalagi elemen dasarnya? Elemen dasarnya itu ekspresi dan operasi. Jadi ekspresi itu terdiri dari variabel, konstanta, operator, dan fungsi yang dievaluasi untuk menghasilkan nilai. Jadi operasi adalah tindakan yang dilakukan pada data seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembandingan. Nah, ini ekspresi. Jadi ekspresi itu sebuah apa ya? Gabungan lah dari adanya variabel, ada operator, fungsi yang membentuk sebuah nilai ya gitu. Ini contohnya ini ekspresi dari inisialisasi data ya. Ini ekspresi penjumlahan, ini ekspresi perkalian, ini ekspresi modular. Kemudian elemen dasar dari pemrograman itu pengendalian aliran atau control flow. Nah, pengendalian aliran ini memungkinkan program untuk memilih jalur eksekusi berdasarkan kondisi. Yang paling umum itu digunakan if dan switch. Ya, jadi program kita itu ada logikanya, logika pengendali ya, untuk memilih jalur mana yang sesuai dengan logika yang kita tentukan. Itu menggunakan if dan switch. Contohnya ada sebuah nilai ya. Nilainya itu kalau lebih dari 80, dia memberikan informasi, menampilkan teks di layar, "Selamat, Anda lulus." Kalau kurang darinya, maka menginformasikan, "Maaf, Anda belum lulus." Atau juga bisa menggunakan switch, ya. Ini menggunakan bahasa PHP switch ya. Ini hari, ada string Selasa ya.
Jadi kalau dia itu bernilai Senin, maka nanti akan menampilkan di layar hari ini adalah Senin. Kalau dia Selasa, menampilkan hari Selasa. Kalau dia nanti data string masukannya Rabu, menampilkan hari Rabu. Karena ini data inputnya merupakan hari Selasa, maka nanti yang akan dieksekusi adalah baris perintah ini. Jadi ini pengendali aliran, control flow. Ini salah satu elemen dari pemrograman. Kemudian apalagi? Kemudian fungsi. Nah, fungsi ini adalah blok kode yang dapat digunakan kembali yang menjalankan tugas tertentu. Fungsi membantu dalam membagi program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih terorganisir. Nah, fungsi dapat menerima argumen input dan mengembalikan nilai output. Nah, ini contohnya. Contohnya ada sebuah fungsi yang diberi nama hitung luas persegi panjang dengan inputan panjang dan lebar. Di dalamnya ada kode program untuk melakukan hitung luasnya, kemudian membalikan nilai luas tersebut. Nah, di dalam kode utamanya ditentukan panjangnya berapa, lebarnya. Kemudian fungsi itu dipanggil dan nanti akan ditampilkan ke layar. Nah, ini fungsi. Jadi fungsi contohnya seperti ini ya. Untuk dia tadi tugasnya untuk membagi program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih terorganisir. Kemudian di dalam selanjutnya ya, dasar dari pemrograman itu kemudian struktur data. Struktur data adalah cara menyimpan dan mengorganisir data dalam program. Contoh struktur data umum termasuk array, list, tag, queue, map ya, map. Struktur data memungkinkan program untuk mengelola dan memanipulasi data dengan lebih efisien. Nah, jadi struktur data ini biasanya kumpulan dari beberapa data yang diorganisir. Contohnya ini data string ya, data buah-buahan yang terdiri dari apel, jeruk, mangga disimpan dalam sebuah array. Ya. Kemudian ini map ya. Ini kalau di dalam PHP namanya dia ada ininya nama array-nya ya, ada nama array-nya. Ada key-nya ya, key matematika nilainya 90. Ya, dia seperti map ya. Jadi bahasa Inggris 85 ya, key-nya itu fisika 95. Nah, jadi struktur data itu bagaimana cara untuk menyimpan sekumpulan data, mengorganisir dalam sebuah struktur data. Bisa dimasukkan ke dalam array, bisa dimasukkan ke dalam sebuah list, tag, queue, dan map. Nah, ini fungsi-fungsi ke array, list, tag, queue, map ini berbeda-beda cara penggunaannya di setiap bahasa pemrograman antara satu dan yang lainnya.